Halo semuanya, selamat datang kembali. Masih dengan tutorial video After Effects, dan kali ini kita akan mencoba membuat video 3D dari foto 2D seperti ini. Dan ini hasilnya. Oke, sebelum ke After Effects, kita ke Photoshop terlebih dahulu. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan. Pertama, buat teman-teman perlu dipahami bahwa foto ini terdiri dari dua hal, yaitu foreground dan background. Backgroundnya meliputi gunung dan awan-awan seperti ini. Kemudian foregroundnya itu ada kereta, air, perahu-perahu, rel, itu foreground. Dan tugas kita di Photoshop ini adalah untuk memisahkan semua bagian-bagian ini, elemen-elemen ini menjadi per layer. Oke, caranya gimana? Caranya dengan diseleksi dan dimasking atau dihapus, terserah senyamannya teman-teman, hingga hasilnya seperti ini. Semuanya memiliki layer sendiri-sendiri. Pertama background, kemudian kereta, ada rel, ada air, kemudian perahu 1, perahu 2, perahu 3, semuanya sendiri-sendiri atau per layer. Kemudian bendera kanan yang ini, meskipun detail sekecil apapun tetap kita masukkan karena nanti akan berpengaruh ke movement dari editingnya atau movement dari 3D-nya. Kemudian bendera kiri seperti ini. Oke, kita pisahkan semua. Caranya menggunakan seleksi dan masking, tapi aku tidak akan memasukkan tutorialnya di sini karena videonya terlalu panjang. Jadi teman-teman bisa mencari di tutorial yang lain. Kemudian bagaimana untuk memanjangkan keretanya? Gampang. Setelah teman-teman menseleksi keretanya, pilih layer keretanya, kemudian menggunakan rectangle tool. Yang ini tinggal seleksi saja 3 gerbongnya dan Ctrl J, maka akan mendapatkan layer baru dengan 3 gerbong seperti ini. Setelah itu atur sedemikian rupa dan di merge layer atau layernya digabungkan. Klik kanan merge layer. Tapi ini custom teman-teman ya. Teman-teman bisa memperpanjang atau membiarkannya seperti keadaan awal dari foto tersebut, terserah. Kalau dari aku, saya mencoba memanjangkannya. Jadi setelah semuanya terpisah layer-layer seperti ini, maka kita ke After Effects. Dan ini dia tampilannya After Effects. Setelah teman-teman membuka new project, maka akan tampilan seperti ini. Dan sekarang kita akan mengatur composition setting. Dari nama perlu diperhatikan, kemudian ukurannya seperti ini, kemudian frame rate-nya 30, atur durasinya menjadi cukup 15 detik saja. Klik OK, maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah itu kita import mentahan dari file Photoshop yang sudah kita simpan tadi. Silahkan cari di mana teman-teman menyimpannya. Di sini aku menyimpan dengan nama mentahan seperti ini dan atur import as composition retain layer size dan import. Pastikan juga editable layer styles dan composition retain layer size dan klik OK. Lalu drag composition mentahan ke timeline kita. Double klik sehingga akan muncul tampilan seperti ini. Lihat apa yang kita pisah-pisahkan di Photoshop tadi, semuanya membentuk layer tersendiri di After Effects. Blok semua layernya dan aktifkan 3D-nya. 3D yang ini, kotak-kotak ini. 3D hanya bekerja jika kita membuat kamera, maka kita buat kamera, klik kanan dan kamera. Atur focal length-nya 50 mm dan film size-nya 35 mm. Klik OK. Setelah itu kita akan mengatur airnya biar terlihat seperti 3D.
kita mengatur airnya. Kita atur 2 views dulu. Teman-teman, untuk memahami konsep kamera silahkan bisa teman-teman lihat di videoku sebelumnya yang membuat iklan profesional. Di situ sudah aku terangkan bagaimana kamera bekerja. Kemudian kita mengatur anchor point-nya dengan anchor point tools, pindah anchor point dari airnya ke atas seperti ini. Anchor point dari layer air, kemudian untuk ganti X rotation-nya menjadi minus 90, maka akan seperti ini. Nah, untuk mengatasi seperti ini, teman-teman pergi ke effects dan presets, ketik corner pin, lalu drag and drop corner pin-nya di air. Di sini ada beberapa tool. Kita gunakan sebelumnya kita skill terlebih dahulu. Pada layer air, klik S dan ini kita centangnya kita hilangkan, lalu kita skill di seperti ini. Oke, kita atur corner pin-nya tadi di lower left, atur di kiri bawah, kemudian lower right, atur di kanan bawah seperti ini. Gunanya apa? Agar tidak terdistorsi atau gambar airnya tidak distorsi maksud saya. Oke, kita lock dulu semuanya. Kita akan mengatur perahu 1. Di mana perahu satunya? Perahu satunya ada di balik dari airnya. Maka kita menggunakan selection tool, menggunakan ini. Kita angkat panah Y-nya yang hijau. Kemudian menggunakan anchor point. Kita tarik Z-nya atau Z axis atau Z panah Z-nya menuju mendekati kamera. Oke, setelah itu kita resize, kita kecilkan, kita sesuaikan. Sekali lagi, tutorial dari kamera untuk memahami konsep kameranya bisa teman-teman lihat di videoku sebelumnya yang membuat iklan profesional, itu yang thumbnailnya Sprite. Di situ aku terangkan bagaimana cara atau bagaimana konsep dari kamera bekerja. Oke, setelah perahu pertama selesai, kemudian perahu kedua, caranya sama. Kita munculkan, kita angkat dulu menggunakan selection tool, angkat anchor point-nya, kita pindah ke bawah menggunakan anchor point tool. Jangan salah, anchor point dan selection tool kita gantian menggunakannya. Kita pindah ke bawah seperti ini. Lise ya. Agak sedikit tricky karena objeknya kecil banget. Kemudian dengan menggunakan selection tool, kita tarik Z axis atau Z panahnya menuju mendekati kamera. Kamera kita ada di sebelah bawah itu kalau di layar. Lalu kita pindah X axis-nya, kita tempatkan sedemikian rupa, kita atur X axis atau Z axis atau Y axis atau Y axis. Kemudian kita resize menggunakan skill. Oke, caranya seperti itu kira-kira. Ini agak kurang ke kanan. Memindahkannya menggunakan X, panah X-nya atau X axis. Kita besarkan sedikit saja. Oke, selanjutnya untuk memunculkan semuanya atau perahu ketiga, bendera kanan kiri, caranya sama. Kali ini aku percepat. Caranya sama seperti tadi, dua perahu tadi.
Oke, setelah semuanya diatur, maka kita akan mengatur si anchor point dari relnya. Kita rubah ke bawah relnya menggunakan anchor point tool. Kita rubah ke bawah. Begitu juga dengan anchor point dari keretanya, kita pindah ke bawah. Seperti ini. Kemudian juga anchor point dari si backgroundnya kita rubah. Kita pindah ke bawah juga menggunakan anchor point tool. Oke, dan kita jauhkan backgroundnya menjauhi dari kamera. Kita naikkan saja Z axis atau Z panahnya menggunakan selection tool. Lalu kita perbesar seperti ini. Skillnya atau klik S di layer background atau BG, aku namai BG di situ. Dan kemudian kita bawahkan menggunakan Y axis atau Y panah Y maksudku. Kita turunkan agar menutupi. Oke, seperti itu. Setelah itu kita akan mencoba menganimasikan dari keretanya. Kita akan mencoba menganimasikan keretanya. Caranya sangat gampang. Klik layer kereta, kemudian klik P untuk menampilkan posisinya. Pergi ke detik kedua, ini custom juga, terserah mau detik keberapa. Lalu geser ke kanan sampai keretanya agak terlihat. Kemudian buat keyframe di posisi, pindah timelinenya ke detik ke custom ya, aku pilih detik ke 9 saja, 9, oke, di sini kira-kira. Kemudian pindah keretanya, kita geret menuju ke kiri sampai tidak terlihat. Seperti ini. Lalu kita aktifkan motion blur-nya, jangan lupa ini juga diaktifkan. Oke, kalau kita play seperti ini, nice. Oke, setelah itu kita akan mencoba menganimasikan dari zoomnya. Kita menyebutnya parallax effects sebenarnya. Pergi ke kamera, lalu klik transformnya ini. Lalu kita pergi ke detik pertama. Kita buat keyframe di posisi atau position. Kemudian pergi ke detik terakhir dan kita dekatkan seperti ini kameranya. Kita rubah nilai dari posisinya untuk yang Z position. Lalu kita blok semuanya dan klik F9, lalu kita atur kurvanya menjadi seperti ini. Lalu kira-kira kalau kita play hasilnya seperti ini. Oke, selesai. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan teman-teman tanyakan di komentar, akan aku jawab. Terima kasih dan sampai jumpa.